Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel Sabrina bertanya. Oke. Oke. Gimana kabarnya Sabrina? Baik. Baik. Alhamdulillah. Kok masih pakai baju sekolah? Habis sekolah ya hari ini tadi? Iya, habis pulang sekolah. Oh, habis pulang sekolah. Langsung buat konten. Oh, ada apa memangnya? Gimana tadi sekolahnya? Lancar. Gimana? Lancar. Lancar. Pelajarannya apa aja tadi? Jadinya matematika. Terus? Terus DLJ. TLJ, oke. Sama Asisjar. Matematikanya nggak akan saya tanya. Matematikanya nggak akan saya tanya. Bisa kok. Iya, saya yang nggak bisa. Sayanya yang nggak bisa matematika. Tapi kalau Sabrina tanya, Pak, saya punya uang 50.000 mau beli ini cukup nggak? Nah, Bapak bisa jawab. Oke. Tapi kalau Sabrina nanya, Pak, XY kuadrat kali X min B sama dengan saya pulang dulu ya, Nak. Ya, bisa pengen tahu kalau ini kita akan bahas mengenai sukses. Sukses. Nggak sukses dunia akhirat kan ini? Sukses dunia aja ya? Iya. Kalau akhirat, Iya. Bapak yang belum bisa. Sukses dunia aja ya. Oke. Gimana? Jadi apa definisi sukses menurut Bapak? Oke, definisi sukses. Kalau kita ngomong masalah sukses ya, kalau dari saya pribadi, sukses itu adalah saat saya bisa mencapai sesuatu sesuai dengan target yang ingin saya capai. Artinya kesuksesan saya itu saat saya berhasil mencari atau mencapai target saya. Contoh, sebelum saya ngajar di sini, kategori saya sukses adalah saya bisa keliling Pulau Jawa itu tanpa mengeluarkan biaya. Dan alhamdulillah dulu berhasil, malah dapat dapat uang saku dari itu. Jadi yang dinamakan sukses itu adalah saat seseorang itu berhasil mencapai sesuatu yang memang diinginkan. Gitu, kalau menurut Bapak. Terus, apakah kita harus sukses? Kita harus sukses apa enggak? Yang menjadi itu ya jawabannya harus. Kenapa? Harus. Ya, sekarang gini, saat kita tidak ada target pencapaian dalam kehidupan, gimana cara kita untuk kita bisa semangat, kita bisa termotivasi dalam hidup ini? Nah, contoh sederhananya aja sekarang Bapak tanya kepada Sabrina. Sabrina belajar ingin bisa apa? Bisa tahu. Sabrina melakukan kayak bikin podcast ini, broadcasting ini, suksesnya menurut Sabrina apa? Menurut saya sih bisa public speaking. Oh, bisa melakukan public speaking. Berarti kan, jadi kan harus nggak sukses itu? Harus bisa nggak Sabrina public speakingnya? Iya. Jadi sukses itu harus apa? Iya. Nah, ya kan? Artinya besar kecilnya itu ditentukan pribadi. Jadi ndak harus sukses itu ndak harus saya punya mobil banyak. Nah, itu ada orang yang seperti itu. Saya sukses saat saya punya harta banyak. Nah, ya itu bebas. Ada juga orang yang sukses saat dia misalnya, oh saya merasa sukses kalau misalnya saya sudah bekerja di menjadi polisi. Nah, itu kan kesuksesan yang mereka ingin gapai itu kan beda-beda. Seperti itu. Oke. Terus faktor apa aja yang bisa membantu orang untuk bisa sukses? Oke, faktor ya. Kalau yang dikatakan faktor artinya bisa jadi macam-macam, ya kan? Tiap orang pasti akan berbeda. Jadi yang mendasari Pak Gilmi sukses ini dari saya sendiri ya. Nah ya, kalau dari saya, kalau yang pertama kita mau sukses itu niat. Ya, Ya,
dalam apa ya, kalau niat kita sendiri aja ndak pas, ya gimana kita mau sukses. Iya, iya. Artinya kan niatnya Sabrina itu sebenarnya ingin mencapai itu apa sih? Kalau niatnya sudah tertata rapi, sudah jelas, tujuannya juga sudah tahu, pasti nanti Sabrina akan tahu langkah-langkah yang harus dilakukan apa. Oh, semisal, oh aku ingin sukses menjadi pemain sepak bola. Ya kita niat dulu jadi pemain sepak bola. Kemudian apa yang dilakukan? Kerja keras, latihan. Itu harus, ya kan? Kita harus mulai kerja keras, jangan hanya sekedar apa ya, oh aku ingin sukses seperti ini tapi tidur-tiduran. Iya, Ya iya. mau sukses dari mana? Banyak orang yang sekarang ngomong akan indah pada waktunya, turunnya tidurnya terlalu malam tuh kayaknya, terlalu banyak bermimpi gitu. Jadi setelah kerja keras kemudian apa, ini yang penting juga, Aku pantang menyerah. pandang ya. Iya, jadi kita tidak malu, kita saat jatuh kita ada hambatan juga kita tidak minder, kita tidak down. Ini yang paling penting juga. Kemudian dibantu dengan adanya lingkungan yang bagus. Lingkungan. Lingkungan Jadi, yang bagus. jadi lingkungan ada berpengaruh. Ya? Berpengaruh. Oke. Contoh, Sabrina sekarang berada di lingkungan, kalau semisal lingkungannya Sabrina nggak mendukung, apakah bisa ada channel Sabrina bertanya? Nggak bisa. Ya kan? Iya. Artinya kan harus ada lingkungan dari Ada yang teman-teman, support betul, gitu ya. orang tua, ya kan? Oke. Kemudian dari teman, kemudian dari guru. Kayak ini juga kan Bapak termasuk lingkungan yang support Sabrina. Nah, kalau misalnya lingkungannya juga nggak support, Sabrina meskipun ngomong, Pak, eh, ayo dong Pak, kita bikin channel YouTube, gitu kan. Tiba-tiba Bapak ngomong, alah nak, nggak usah wes, gini-gini aja, lingkungannya nggak mendukung. Kan pasti akhirnya Sabrina juga ikut down. Iya. Nah, itu. Jadi ada, paling nggak ada 4 itu. Niatnya dulu kita tata, kita kerja keras, kita berusaha, kemudian kita pantang menyerah, kita selalu mencoba, never give up lah bahasa kerennya. Inggris itu. Kemudian yang terakhir, yang paling pasti juga ada lingkungan. Dukungan orang tua, teman sebaya, keluar apa, kemudian guru, masyarakat itu juga menjadi faktor utama. Oke. Nah, Nah, Sabrina kalau selama ini untuk eh, konten Sabrina bertanya ini niatnya sudah ditata belum? sudah, sudah. Sudah. Kemudian sudah bekerja keras belum? Sudah, insya Allah. Ya kan? Kan kayak seperti ini, nyusun konten, kasih tema, ini kan juga termasuk kerja kerasnya Sabrina. Pantang menyerah nggak? Iya. Kan harus nggak boleh pantang menyerah. Lingkungan dukung nggak? Dukung. Siapa saja? Kalau dari keluarga. Ayah, ibu, Ayah, adik, ibu, adik. Dukungnya kakak. kayak gimana? Semangat, semangat gitu kan. Kakak juga. Oke. Nah ya, dukungnya gimana? Dukungnya ya. Semangat, semangat. Bukan. Oh, bukan. Gimana Kalau dukungnya? aku bingung materinya apa yang harus ditanyakan, aku datang ke kakak gitu. Oh, jadi kan ada timbal balik, ada ngobrol barengnya kan, Iya. untuk bisa apa? Bisa jalan. Kan kalau nggak ada itu terus gimana, Sabrina? Kan akhirnya kan nggak berkembang nantinya. Iya. Oke. Terus kan sekarang nih bisa kita lihat di lingkungan itu kan standar kesuksesannya kan tinggi ya. Contoh dari dari dokter itu baru sukses tuh. Nah, gimana kita bisa bertahan? Oke. Nah, itu tadi, Nak. Kalau misalnya tadi Sabrina bertanya, kalau misalnya di masyarakat takaran kesuksesan sekarang itu kan tinggi. Misal Ya, tetanggaku, tetangga X, tetangga depan rumahnya Sabrina lah, seorang dokter. Wah, anakku juga harus bisa jadi dokter. Itu baru dikatakan sukses. Balik lagi, Nak. Tadi Bapak kan sudah menyampaikan bahwasanya kesuksesan itu bermacam-macam, ya kan? Tetapi sebenarnya yang paling utama itu bagaimana kita melakukan kegiatan atau berusaha untuk mewujudkan.
Ada sebuah kalimat yang dari dulu Bapak suka, itu a mile journey must begin with a single step. Artinya? Ada di bawah. Artinya sejauh berapa mil pun perjalanan yang kamu lakukan itu dimulainya dari satu langkah kecil gitu loh. Oke lah, ada orang yang mengatakan bahasanya takaran kesuksesan seseorang itu saat dia menjadi dokter atau mungkin dia punya mobil dan yang lainnya. Hanya saja pertanyaan sekarang itu kan, itu kamu ukurannya dari siapa? Kamu mengukur dirimu sendiri atau orang lain? Antara dirimu dengan orang lain itu pasti akan berbeda. Tiap orang pasti takaran kesuksesannya akan berbeda-berbeda. Kenapa? Kalau misalnya kamu ngikutin terus apa yang diucapkan sama tetangga, apa yang diucapkan sama orang-orang di sekitar, oh kamu nggak akan sukses. Ya, kamu nggak akan kemana-mana. Jadi sukses itu tergantung kita. Ya iya, ya itu tadi, kamu niatmu suksesnya pingin apa. Oke. Kalau kamu ngikutin omongan orang terus, nah, nggak akan selesai. Semisal setelah ini, loh, Sabina ternyata bisa ya edit video. Kenapa kok nggak nyoba untuk apa eh, foto? Oke, setelah Sabina ternyata ya bisa foto. Kenapa kok dia tidak berusaha untuk naik kendaraan bermotor? Setelah itu misalnya, loh, kok sudah bisa naik motor ya? Kenapa kok bisa naik mobil? Loh, kenapa? Loh, kenapa? Kenapa? Itu nggak akan selesai, nah. Nggak akan berhenti. Terus itu orang pasti akan mencari tahu. Tapi beda lagi kalau misalnya kamu sudah menentukan, oh takaran sukses saya adalah setelah lulus dari SMK, saya ingin kuliah di IT di bagian ini. Tujuannya adalah untuk mengembangkan diri. Loh, ya enggak masalah. Itu kan takaran suksesnya menurut Sabrina. Orang lain biarkan. Dia melihat. Toh kan yang paling utama tadi kan dukungan supportnya dari mana? Keluarga. Iya kan? Nah, kalau keluarga sudah support, kenapa kamu bingung dengan masalah omongan tetangga? Tidak akan ada habisnya. Kalau kita bahas tentang omongan tetangga, nanti bakal akan banyak omongan-omongan yang di luar sana itu yang lebih parah. Lebih parah maksudnya adalah mereka akan dengan santai mengkomentari apa yang kamu lakukan. Itu tanpa melihat kondisimu, tanpa mengenal mengenal kelebihanmu, kekurangan, yang tahu diri Aku sendiri. diri kita sendiri kan. Ya sudah, itu aja, nggak usah bingung. Jadi kita harus bersikap bodoh amat gitu. Tidak hanya sekedar seperti itu, nah ya, artinya kita juga boleh mendengar kritikan dari luar untuk untuk menjadi masukan atau saran bagi kita untuk pengembangan diri, itu boleh. Misal, oh lebih baik jangan seperti itu. Kenapa? Karena di lingkungan sini, di masyarakat ini kurang pas. Ya enggak masalah, kita ikutkan saja. Oh itu kan kita ngikutin aja di masyarakat itu peraturan normanya seperti apa. Oke. Memang cita-citanya Sabrina apa ke depannya? Saya belum tahu, Pak. Kalau dari sekarang kan sudah SD, SMP, sekarang kan SMK. Ya. Setelah lulus SMK, niatnya mau kemana? Niatnya apa? Lulus SMK, kuliah, Ya, kerja, ya mungkin jadi kuliah. apa? Jadi penulis, jadi apa, dan yang lainnya kan bebas. Ya, Takaran mungkin. suksesnya kan nanti terserah Sabrina. Nah, sekarang Sabrina pinginnya Kuliah. kuliah di bidang apa? Kalau nggak di bidang PLB ya di bidang IT gitu. IT. Banyak kok nak sekarang kampus-kampus atau apa itu yang bisa untuk membantu kamu untuk agar bisa sukses di bidang-bidang itu. Artinya ya nggak usah malu, nggak usah takut. Yang penting ikutin prosesnya. Ya kayak tadi loh pesannya Bapak itu, kalimat yang Bapak tangkap itu. Kamu mau bermimpi sejauh apapun, kamu mau melakukan apapun, tapi kalau kamu nggak melangkah saat ini, melangkah satu langkah ke depan, ya kamu kan akan diam di tempat saja.
tidak ada perkembangan, tidak ada apa yang ingin kamu lakukan, mimpimu bagaimana, ya kan rugi gitu loh. Toh melangkah kan gratis, ya kan? Iya. Kamu bermimpi gratis. Kamu ingin sukses seperti apa gratis, tidak ada yang melarang, gitu kan? Iya, mimpi saja. Oh, Pak Kilmi juga sudah pernah nyoba dan ah, alhamdulillahnya berhasil gitu loh. Kita bisa jalan-jalan, saya bisa jalan-jalan, saya bisa keliling ke Jawa Barat itu pun tanpa tanpa harus mengeluarkan biaya, malah dikasih apa? Dikasih uang saku. Pernah nginep di Lembang, kemudian pernah ke daerah Tanjung Lesung, itu pun ketemu dengan banyak orang, itu pembelajarannya banyak. Ya, kalau dikatakan sama orang dulu sama. Loh, masa kayak gitu sukses? Harusnya sukses aja sih. Kenapa saya tidak membebani orang tua kok untuk mengeluarkan uang gitu kan? Saya tidak mengeluarkan apa tidak minta orang tua kok untuk bisa jalan-jalan, untuk beli apa perlengkapan keluar dan yang lainnya. Ya, jadi kan tidak ada masalah. Takaran sukses kita beda-beda. Oke, Pak. Terakhir ini, Oke. apa tipsnya untuk nggak pantang menyerah? Tipsnya tidak pantang menyerah. Ada satu ini yang ya Bapak suka nonton film kartun. Meskipun sudah dewasa, nonton film kartun itu juga sangat bagus ya. Berapa kalimat yang Bapak ingat itu ada dua yang untuk kita biar tidak pantang menyerah. Satu dari salah satu anime berjudul Assassin's Classroom, itu dari Koro Sensei, dia ngasih tahu ke muridnya, seorang gamers yang terbuang dan yang lain, dia ngomong ikan jenis apapun dia akan tetap tumbuh indah saat dia mau berenang, bergerak, ya kan? Jadi kalau misalnya memang kamu tipsnya untuk tidak pantang menyerah, yaitu kamu harus bergerak. Kamu di lingkungan yang bagus pun ya harus bergerak, di lingkungan yang kumuh pun ya harus bergerak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini dari anime mungkin yang agak baru. Apa itu, Pak? Black Bull, Demon Clover kalau nggak salah. Itu dia kaptennya itu di Black Bull, Kapten Yami itu selalu ngomong gini kepada timnya, kalau kamu tidak melewati batasan saat ini akan kubunuh kamu, atau kapan lagi kalau kamu tidak bisa itu. Artinya apa? Saat kita misalnya menyerah, ya kita akan hidup. Ya caranya untuk kita biar bisa apa? Ya bangkit, ya berjuang, gitu loh. Halangan pasti ada. Dalam setiap proses halangan itu pasti ada. Akan tetapi bagaimana kita melewati halangan tersebut, itu yang paling utama. Dan bagaimana kamu bertumbuh untuk bisa mencapai mimpimu, mencapai kesuksesan yang ingin kamu capai. Nah kalau kamu aja ketemu tembok, kamu akhirnya aduh kok ketemu tembok, ya sudah wis tak balik aja, atau ya sudah deh diam aja, kamu tidak akan berkembang, kamu tidak akan bisa meraih kesuksesan. Jadi biar tidak menyerah, ya kita nikmatin batasan, pahami kamu punya apa, punya kemampuan apa sih, punya keterampilan apa sih. Nah seperti ini Sabrina oke. Meskipun ada kendala di gerak, speakingnya bisa, kenapa kok ini tidak dikembangkan? Bisa kan, buktinya tampil juga. Nah itu yang harusnya untuk teman-teman semua di Sabrina bertanya, yang melihat, ayo Sabrina bisa, kenapa kalian tidak, gitu kan? Tuh, tapi kan Sabrina kan disupport sama lingkungannya, disupport sama itu, akhirnya biar dia tidak menyerah, biar tidak down. Ya buat lingkungannya bagus, minta support kepada orang tua, minta dukungan kepada teman, buktikan dari apa niatnya itu, tata dulu, sudah. Jadi dua tokoh karakter ini yang memotivasi Bapak saat misalnya Bapak juga ada hambatan. Yang pertama, saya sebagai pribadi tinggal di tempat apapun, dimanapun, kalau saya ingin indah, saya harus berkarya, saya prestasi, ya kan? Kemudian yang kedua, semisal saya menemukan halangan di depan saya, tembok di depan saya ya, itu seperti apa sih? Ya, saya akan melewatinya. Contoh,
Awal saya enggak mau tampil di depan kamera. Ini kan hambatan saya. Oke, sekarang ada temennya, ada ininya sudah lengkap, sudah bagus, tampilannya juga itu. Ya sudah, itu harus kita hadapi. Caranya apa? Ya, kita introspeksi diri, kita benahi. Tapi kalau kita misalnya cuma diam, bangku tangan, ya, Oke. ya. Ada lagi? Udah, Sudah, udah. sudah. Jangan Cukup lupa PR-nya singkat lo ya. ya. Jangan lupa PR-nya Apa? lo ya. PR sekolah. Ya. Kan kamu mau sekolah. Bapak kan yang ngajar. Habis ini katanya PTS juga ya kamu? Ya udah. PTS. Oke, udah siap belum? Udah siap belum kok diem? Hah? Udah siap belum? Hmm, belum sih. Belum ya. Awas aja nanti kalau ada laporan nilaimu jelek. Oke, udah ada ya? Udah. Oke. Jadi kita bisa sambung lagi ya obrolan Ya. kita dengan hal-hal yang menarik ke depannya di Sabrina bertanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.